Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini ya, saya merasakan energinya di mana ada yang masih ya belum move on ya. Energinya sangat kencang di sini. Jadi tema kita entah dirimu juga ya yang belum move on ataukah dia yang belum move on. Bagaimana situasi dan kondisinya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk mau berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana dirinya yang belum move on, ataupun bisa vice versa, kamulah yang belum move on kepadanya. Oke, kita lihat kondisi saat ini. Seven of Cups. Wow, dia merasa bahwa saya dikelilingi banyak orang nih ya. Tetapi saya sepi tanpamu ya. Serasa kayak macam palsu aja diriku. Seolah-olah bahagia padahal tidak ya. Ini ada juga yang mungkin dia sudah mempunyai pasangan ya, mendapatkan pacar baru ya, ataupun menikah ya, dimana dia masih mengingat-ingat kamu, masih feedback lagi ke belakang tentang kisah cinta antara kamu dan dia ya, dimana dia merasa bahwa kamulah orang yang bisa mengerti dia, dimana pada saat ini dia kesepian. Mungkin pasangannya tidak care ya, tidak mengerti akan dia, dan dia melihat lagi ke belakang di mana kamu selalu ada untuknya. Wow. Bicara tentang kenangan ya, dia merasa bahwa saya ingin kembali ke kamu, tapi apa daya sudah nggak bisa. Ini karena mungkin ada yang tadi saya bilang ikatan ya, entah kamu sudah menikah juga atau mempunyai pasangan ataukah dia. Kalaupun mungkin kondisinya apa dibilangnya ini belum menikah, saya lihat gengsi ya, dia menipu dirinya sendiri seolah-olah saya masih bisa mencari yang lain gitu ya. Kalau kamu mau menerima saya silahkan, tidak juga tidak apa-apa ya, tetapi jangan harap saya yang datang ke kamu. Padahal dia ngarap gitu, tapi jangan harap saya datang ke kamu, kamu yang ke saya. Oke, mari kita balikan, karena egonya yang tinggi kalau seandainya belum nikah ya, karena bicara tentang keegoisan. Di sini juga kalaupun kalian berdua terkoneksi dengan pasangan, ini kan energinya paling tinggi ya, yang mana bicara tentang LDR ya. LDR ini pasangan tetapi ribut ya. Habis itu ujung-ujungnya putus, kangen lagi ya, ataupun mungkin udah mumet, stres dengan hidup ya, masalah silih berganti dalam hubungan, mungkin karena ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, dan lain-lain ya, terutama LDR ini, sehingga memutuskan untuk berpisah, tetapi akhirnya putus nyambung karena nggak bisa jauh. Dia bingung juga tindakan apa yang harus saya lakukan. Saya pun jauh dari dirimu, saya mengganti orang lain, tapi hatiku tertarik kepadamu karena di sini ada energi twin flame ya. Tuh, Four of Swords ya, serasa dia dihakimi juga ya dengan dirinya sendiri dan orang lain, yang mana ada rasa bersalah. Sekarang kondisinya dia tidak nyaman
Dia hanya bisa membandingkan kamu dengan orang lain dan kamu masih lebih baik dari yang terbaik. Berusaha untuk mencari penggantimu, tetapi seolah-olah kayak tidak ada yang bisa mengerti akan dirinya. Semua mengekangnya, apalagi kalau di sini ada overprotective ya, dan dia terkoneksi dengan narcissistic personality disorder yang mana membuat hatinya terluka baik fisik dan mental. Wah, kalau sudah terkoneksi dengan NPD ya repot ya. Tapi ya ini yang saya bacakan aja, itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau ini terkoneksi dengan dirimu ya kamu harus ambil sikap. Maksudnya kalau kamu yang terkoneksi dengan NPD, berarti kamu harus ambil sikap, dibanding kamu nanti stres dan akhirnya depresi. Oke, berikutnya Queen of Swords ya. Dia hanya bisa menanti ya kapan ya bisa kembali padamu ataupun kamu yang datang kepadanya. Karena saya merasakan juga energinya dia di sini apa ya? Takut aja dia kembali kepadamu nanti ya kamu nggak menerimanya. Jadi dia hanya bisa diam, dan kalaupun dia sudah berumah tangga ya dia hanya ikhlas menerima takdir gitu. Dan juga tetap menyimpan rasa rindu kepada kamu. Dia sudah berusaha untuk bisa lebih mencintai pasangannya ya kalau yang sudah nikah ya, atau mungkin pacaran gitu. Tetapi ya 50% untuknya dan untukmu gitu. Jadi gimana dong? Karena sebenarnya ada beberapa yang mungkin sebenarnya masih cinta, tapi karena ego akhirnya putus ya, atau berpisah. Dan juga mungkin karena tadi masalah agama, terus restu orang tua, sehingga memilih untuk berpisah walaupun masih sayang. Oke. Kita lihat lagi Knight of Swords, dia berjuang ya untuk bisa melupakan kamu ya. Berjuang melupakan kamu nih dalam artian ya bayang-bayangmu, karena mungkin selalu teringat, masuk dalam mimpinya, masuk dalam ingatannya, namamu biasa kadang-kadang dia sebut langsung tanpa sadar gitu. Terus juga ya mungkin kenangan-kenangan indah di masa lalu, tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi, ataupun mungkin ya mengingatkan kembali tentang dirimu dari lagu-lagu ya, mungkin ada lagu kesukaan kamu, dari makanan kesukaan kamu, ataupun nama orang yang sama seperti kamu. Nah ini ya, jadi seolah-olah tuh semesta mengingatkan kamu lagi ke dia gitu. Wah ini nih ya, mau lupa tapi nggak bisa lupa, diingatkan. Saya pergi ke situ, itu kan tempat kita dulu nongkrong gitu. Akhirnya ingat lagi. Ataupun mungkin teman kamu namanya sama dengan si dia, jadi nyebut-nyebut dia seolah-olah nyebut temanmu, tapi pikirannya ingat namamu, ingat dirimu karena namanya sama gitu. Jadi ya berjuang untuk melupakan aja. Kalau tidak ya setidaknya kok sudah lupa tapi semesta bahwa hadirkan kamu dalam mimpiku lagi. Jadi gimana dong? Nah ini ya. Jadi dia bingung harus bagaimana caranya ya. Terkadang juga dia benci ya dengan ulah kamu, keras kepalamu, dan sisi ego kamu. Tetapi nggak tahu kenapa ada saja rasa rindu, rasa kangen, dan nafsu ya, maaf dalam tanda kutip seperti gitu, yang mana kangen untuk berhubungan ya, berhubungan dalam artian mungkin membelai, mencium, memeluk, dan ya kalaupun mungkin kalian sudah pernah berhubungan seks ya, rindu akan sentuhan fisik gitu. Ya dia hanya bisa melamunkan gitu, atau membayangi aja kamu ada di sampingnya, memeluknya, membelainya, dan memberikan rasa hangat, dan ya setidaknya bisa mendengar keluh kesahnya, karena di sini banyak yang kesepian ya, sehingga menjadi bumerang ya, ibaratkan wah ini dosa nih ya. Di sini ada Eight of Swords, saya ini udah berdosa nih, ibaratkan udah berbuat sinas, walaupun mungkin hanya dalam hayalan gitu ya, tetapi ya ini yang terjadi gitu. Tetapi ya mau bagaimana lagi, dia hanya bisa ya membayangi kamu walaupun mungkin itu tidak ada, ataupun mungkin dalam artian ngajak gitu. Karena ada beberapa yang saya lihat di sini modus silaturahmi ya dengan mantan ya, padahal sebenarnya masih mau ngajak yang aneh-aneh padahal udah punya pasangan gitu. Nah ini ya, tetapi ya dia berpikir kembali lagi, kalau kamu mau ya kita gas, kalau tidak ya sudah nggak apa-apa gitu. Ya dia mencari pelarian saya lihatnya, tetapi nggak bisa.
Lari kemana tetap aja bayangmu selalu ada. Sehingga dia harus fokus untuk kerja untuk melupakan kamu. Four of Pentacles. Kalaupun mungkin dia sudah punya keluarga, saya lihat juga di sini dia stres dengan pasangannya karena masalah uang ya. Keuangan lagi krisis, banyak tagihan, dan ya mungkin kalaupun mungkin belum nikah ya dia di ini keluarga ya untuk ayo cepat nikah. Dia bingung juga ya, nikah. Tapi uangnya belum ada sehingga dia fokus untuk kerja. Ya setidaknya ya untuk bisa melupakanmu adalah cara satu-satunya dengan cara mengalihkan pikirannya, yaitu dengan kerja. Dia gila kerja nih orang ya. Pokoknya nggak boleh nggak kerja. Entah menghasilkan duit ataukah tidak, yang penting saya harus kerja. Kerja dalam artian berpikir gitu ya, supaya jangan ingat-ingat kamu. Itu kan dia kayak rasa menderita ya, kalau ingat-ingat kamu terus. Ujung-ujungnya mewek, nangis. Ya, dia takut. Ya, secara emosional dia belum sanggup melepaskan kamu gitu. Tetapi secara logika ya nggak bisa, saya harus melepaskan kamu. Sehingga dia mencari orang lain ataupun pekerjaan lain yang bisa membuat dia nyaman. Ya, dia ingin bahagia tanpamu, dia lagi berusaha. Walaupun mungkin kondisinya sangat sulit, tetapi itu harus. Karena dia juga mau kamu bahagia bersama dirimu sendiri. Dalam artian ya, kamu mendapatkan orang lain, kamu bahagia ya, dia pun ikut bahagia. Kalaupun mungkin kamu masih jomblo ya, dia mendoakan kamu. Semoga kamu bahagia untuk dirimu juga gitu. Karena ya dibandingkan stres, mumet ya. Karena di sini dalam tanda kutip ya, untuk melupakanmu sangat susah. Karena cintanya semakin besar, makanya tadi saya bilang ada twin flame. Dimana saling mencari, saling mengejar. Satu berlari, satu mengejar, satu capek, satu mendatangi lagi. Kayak pingpong aja gitu. Ya, sampai dia bingung ya. Makanya dia mencari pelarian, entah dia ada nikah di sini ta'aruf ya, supaya ya nikah aja gitu. Tetapi artinya dia berpikir bahwa nanti mungkin kalau saya sudah dapat penggantimu yang sah, ya saya berusaha untuk bisa mencintai pasanganku. Tetapi ya nggak bisa gitu ya, dirimu masih ada selalu di hatinya, dan berharap kamu pun masih apa ya, kalau dibilang ya masih dia takut kalau kamu tidak mencintai dia, ataupun mungkin kehadiran dia mengganggu kamu gitu ya. Jadi ya dia hanya bisa memendam cintanya sendiri ya. Ini lebih ke banyak yang sudah punya pasangan ya, energinya paling tinggi ya. Jadi dia bersama yang lain, entah kamu juga ya, mungkin kamu juga masih mencintainya tapi sudah bersama yang lain gitu. Tetapi ya hati kamu masih ada tempat untuknya gitu, di hati kamu gitu. Begitupun dia ya, karena tadi saya bilang ada twin flame, saling mengejar, saling mencari, tetapi tidak bisa bersatu. Seolah-olah dunia ini tidak mengizinkan untuk cinta kalian ya. Dan tersiksanya karena tidak bisa melupakan, karena saling mengingat. Dan ya itu salah satu juga semesta mau sampaikan kepada kalian yang terkoneksi dengan twin flame, bahwa cintailah diri sendiri, fokus pada apa yang kamu inginkan dan bahagiakan diri sendiri. Kalaupun kamu ditakdirkan untuknya ya pasti suatu saat nanti kamu akan diberikan jalan untuk bisa bersama dari semesta. Tetapi kalau memang tidak, ya tetap fokus pada diri sendiri dan kebahagiaan. Seperti gitu ya. Jadi itu yang saya rasakan, dari mana yang dia rasakan juga atau kamu ya, energinya bisa vice versa. Dirinya belum bisa move on, walaupun mungkin dia sudah banyak dikelilingi hiruk ya apa kalau dibilang hingar-bingar gemerlap ya, happy dengan sahabat, tetapi sebenarnya itu palsu. Hatinya sangat kesepian tanpamu, ataupun mungkin dia sudah mendapatkan penggantimu, tetapi ternyata itu hanya palsu karena sebagian hatinya atau separuh jiwanya hanya untukmu. Jadi ya ini membuatnya tersiksa, dimana ya saya mau ungkapkan kata-kata ini kayak sudah bingung ya, karena sakitnya mendalam. Seolah-olah kenapa penderitaan cinta ini begitu besar, padahal kalau cinta kan saling menyayangi, tapi kok cinta ini begitu menyiksaku ya. Dan terkoneksi lagi dengan orang-orang yang toksik. Ini ada beberapa yang terkoneksi dengan orang-orang toksik, di mana dulu dia berharap orang-orang ini bisa jauh lebih baik dari dirimu, tapi ternyata salah ya, kamu yang terbaik untuknya. Dan di sini ada penyesalan, sehingga dia hanya bisa
berdoa untuk bisa mendapatkan orang-orang baik, orang-orang hebat, dan menyelesaikan karma. Karena di sini ada bicara karma, di mana dulu mungkin apa yang pernah dia lakukan kepadamu, akhirnya dia menyesali, di mana sekarang dia mendapatkan karma dari pasangannya. Sehingga dia harus menjalani semua, mengikhlaskan, dan ya merelakan semuanya ya. Atau kalau dibilang ya dia mau mulai lagi hidup baru, kehidupan baru, pikiran baru, walaupun mungkin dirimu selalu di hatinya, tetapi dia tetap harus berjalan maju untuk bisa lebih up ya, dan berharap suatu saat nanti kalaupun diberikan tempat atau kesempatan dari semesta untuk bisa bertemu kamu atau bisa bersamamu lagi, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu dan akan membuktikan bahwa betul-betul saya mencintaimu dan tidak akan pernah membuatmu terluka lagi. Itu janjinya di dalam hati. Walaupun saat ini dia masih menanti kehadiranmu dengan rasa bersalah, rasa sepi yang mendalam. Seperti gitu ya. Wow, tidak bisa move on ya. Wah, tersiksa, tetapi ya bagaimana lagi, inilah takdir. Jalani takdirmu supaya kehidupanmu ke depan akan jauh lebih baik. Ibaratkan kita punya hutang, kita bayar hutang itu kan harus hemat, nggak boleh beli ini, nggak boleh beli itu. Tapi pada saat kita sudah menyelesaikan hutang kita, ya kita plong. Nah ini kondisinya kamu sekarang ataupun dia lagi membayar karma, yaitu hutang-hutang. Jadi jalani saja dulu ya, serahkan kepada semesta semuanya. Ke depan pasti lebih baik. Seperti gitu. Oke, kita lihat dari koneksi inisial dan zodiaknya orang-orang yang terkoneksi denganmu, di mana nggak bisa move on. Entah dia membuatmu nggak bisa move on, ataukah memang dirimu yang tidak bisa move on, dirinya yang tidak bisa move on tanpamu. Kita lihat dari inisial dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf A, huruf J, K, O, I, R, V, T, F, W, L, D, H, N, dan C. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan AJK, OIR, VTF, WLD, HN, dan C ya. Oke, semoga resonate, dan kalaupun mungkin koneksi dari inisial tidak terkoneksi ya, mungkin dari zodiak. Kita lihat koneksi zodiaknya. Baik, untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Aquarius, Cancer, Taurus, ada bintang Virgo, ada Scorpio, Capricorn, Libra, dan ada bintang Aries. Jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Aquarius, Cancer, Taurus, Virgo, Scorpio, Capricorn, Libra, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.